Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Berbagai peristiwa seperti aksi penyerahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR atau MPR, hingga mundurnya Presiden kedua RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru. Pada 4 hingga 8 Mei 1998, pemerintah membuat kebijakan kenaikan harga minyak 70% dan 300% untuk biaya listrik. Sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN semakin merajalela. Hal ini membuat rakyat Indonesia marah dan mulai menggelar demonstrasi melawan dan menuntut pemerintah melakukan reformasi. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa dari sejumlah kampus yang berkumpul di Universitas Trisakti mendesak berdemonstrasi di luar kampus. Gelombang unjuk rasa 12 Mei 1998 menandai era reformasi yang berujung tragedi. Pariwisata ini menyisakan beban sejarah. Meski sudah lewat 2 dekade, kasus pelanggaran hak asasi manusia, HAM termasuk orang hilang, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan masih belum menemukan titik terang. Dua pariwisata skala nasional seperti tragedi 1965 dan pariwisata 1998 juga tidak lepas dari keterlibatan militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak Republik lahir dan masih berlangsung sampai hari ini. Krisis ekonomi, kemelut politik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menyebabkan rangkaian protes dan unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menjadi pemantik kerusuhan 13 sampai 15 Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi bagian dari catatan sejarah kelam Indonesia. Ratusan orang menjadi korban tewas dan kerugian material hingga triliunan akibat huru-hara yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Penyebab peristiwa Mei 1998. Yang pertama, faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Krisis moneter 1997 memicu inflasi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas. Hal ini memicu keresahan masyarakat, terutama mahasiswa dan rakyat kecil. Yang kedua, faktor politik juga berperan penting. Pemerintah Orde Baru di bawah kepimpinan Presiden Soeharto dikritik karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Ketidakadilan dan represi politik semakin memperburuk situasi. Yang ketiga, tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi titik balik penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan memicu kemarahan massa dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Yang keempat, isu SARA kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran terjadi terutama di Jakarta dan sekitarnya. Yang kelima, pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi puncak peristiwa ini. Jatuhnya Orde Baru membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia. Dampak peristiwa Mei 1998 untuk Indonesia. 1. Korban jiwa dan kerugian materi. Peristiwa Mei 1998 menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan kerugian materi yang besar. Banyak orang kehilangan nyawa, bangunan rusak, dan terjadinya penjarahan serta pembakaran. 2. Perubahan politik. Peristiwa Mei 1998 berujung pada keruntuhan rezim otoritarian Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan kekuasaannya dialihkan oleh B.J. Habibie. 3. Reformasi politik. Peristiwa Mei 1998 menjadi pemicu terjadinya reformasi politik di Indonesia. Reformasi ini meliputi perubahan sistem politik, kebebasan pers, pemilihan umum yang lebih demokratis, dan penghapusan beberapa aspek otoritarisme
dalam pemerintah. 4. Perubahan sosial. Peristiwa Mei 1998 juga memengaruhi perubahan sosial di Indonesia. Terjadinya perubahan dalam pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat dan aspirasi politik masyarakat menjadi lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi mereka. 5. Pencari keadilan. Setelah peristiwa Mei 1998 dibentuk tim gabung pencari fakta TGPF untuk menyelidiki masalah ini, namun hingga saat ini masih terdapat kontroversi dan ketidakjelasan mengenai penyebab dan pelaku dari peristiwa tersebut.